Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang lagi di channel aku. Dan kali ini aku akan ngejelasin secara lebih detail dan juga lebih jelas tentang cerita waktu aku tes sesi pertama tanggal 9 November tahun 2023 ya. Nah, tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa di-subscribe dulu channel aku, karena masih banyak banget nih teman-teman yang belum subscribe. Aku takutnya kalian nanti ketinggalan informasi atau juga update-updatean terbaru aku, mungkin aja aku nanti akan bikin contoh soal dan lain sebagainya ya. Jadi jangan lupa di-subscribe channel aku, biar kalian nggak ketinggalan video-video tentang informasi CPNS 2023 ini. Disclaimer dulu bahwa di sini aku tidak membocorkan soal ya teman-teman. Aku cuma berbagi pengalaman bagaimana aku tes di hari pertama, sesi pertama waktu itu, dan aku di sini tidak akan membocorkan soal. Walaupun sebenarnya aku ingat beberapa soal yang aku kerjakan kemarin, tapi aku di sini tidak akan membocorkan satu soal pun dari aku yang waktu aku tes kemarin. Jadi buat teman-teman jangan salah paham dulu, aku di sini tidak membocorkan soal, tetapi aku akan ngasih tips-tips dan juga sepengalaman aku kemarin itu gimana aja sih tesnya. Oke, kita masuk ke alur tesnya ya. Nah, jadi sebelum kalian tes, kalian itu wajib banget datang 90 menit dari jadwal. Nah, misalnya kalian punya jadwal jam 10.00 gitu ya, di jadwalnya ditulis di situ. Nah, kalian harus datangnya berarti jam 8.30 ya, teman-teman. Jadi kalian jangan sampai terlambat. Karena jam 9.30 itu registrasinya udah ditutup. Nah, tapi ini di tempat aku tes tadi ya, cuman kalau di tempat tes yang lain, oh Kak, jam 9.45 masih bisa registrasi kok, itu mungkin berbeda. Karena di setiap lokasi dan daerah juga itu pasti aturannya berbeda ya teman-teman ya. Nah, tapi di tempat aku tadi, registrasinya ditutup jam 9.30. Jadi jam 9.30 panitianya udah masuk ke dalam ruangan semua, jadi nggak ada yang menjaga bagian registrasi lagi. Nah, kemudian yang kedua, apa aja sih yang harus dibawa? Yang harus dibawa itu cuma ada dua aja teman-teman, KTP dan juga kartu ujian. Nah, tadi aku bawa juga alat tulis, pensil, dan pulpen. Nah, tapi karena tadi di tempat tes itu udah disediakan pensil, maksudnya pensil itu untuk coret-coretan ya teman-teman ya. Nah, karena udah disediakan pensil, jadi sebenarnya nggak perlu bawa pensil juga. Cuman untuk berjaga-jaga, saran aku bawa tetap pensil dan pulpen, karena takutnya di lokasi kalian ujian itu tidak disediakan pensil untuk coretan ya. Nah, cuman ini aja yang harus dibawa dan cuman ini aja yang boleh dibawa ke dalam ruangan ujian. Sisanya nggak boleh dibawa. Bahkan kalau kalian pakai perhiasan pun, anting sekalipun untuk perempuan, itu tidak boleh dibawa ya teman-teman. Dan saran aku, jangan pakai ikat pinggang. Nah, jangan pakai ikat pinggang ya teman-teman, karena kalau kalian pakai ikat pinggang, itu akan percuma juga, karena nanti akan simpan oleh panitia gitu. Jadi disuruh dilepas dan disimpan oleh panitia. Jadi kita datang itu cuman memakai baju putih, celana hitam atau rok hitam. Selain itu nggak ada lagi. Bahkan uang koin di dalam saku pun nggak boleh, uang koin, uang kertas itu nggak boleh ada di dalam saku ya. Jadi kita benar-benar cuman bawa KTP, kartu ujian, pensil, dan juga kita cuman pakai pakaian aja gitu. Jadi tidak boleh ada perhiasan ataupun aksesoris lainnya. Nah, kemudian setelah datang, kita akan diarahkan untuk registrasi. Nah, kalau aku sendiri, itu registrasinya itu ada dua tahap. Tahap pertama itu registrasi pada instansi. Itu biasanya berupa tanda tangan. Dan yang kedua itu registrasi PIN. Jadi pastikan kalian melakukan dua registrasi ini ya, registrasi instansi, itu berupa absensi, berupa tanda tangan, dan juga yang kedua registrasi PIN. PIN ini nanti akan diberikan oleh panitia untuk tesnya.
Nah, tapi balik lagi, ini di tempat aku tes. Mungkin aja di lokasi tes yang lain juga berbeda. Siapa tahu nggak ada registrasi instansi. Tapi yang pasti, registrasi PIN ini udah pasti. Karena kalau misalnya kalian nggak punya PIN, kalian nggak bisa melakukan ujian ya. Nah, itu tadi untuk awalnya. Nah, kemudian barang-barang yang kita bawa gimana, Kak? Barang-barang yang kita bawa itu bisa dititipkan. Atau ditaruh di loker. Nah, jadi barang-barang yang kita bawa kayak tas, jam tangan, aksesoris lainnya itu masukin semua ke dalam tas, termasuk handphone dan lain sebagainya, nanti akan dititipkan kepada panitia. Nah, pas kita menitipkan barang kita atau tas kita, itu biasanya kita dikasih suatu nomor atau kupon gitu. Kalau misalnya kita nggak punya loker. Nah, kalau misalnya di lokasi ujian kalian punya loker, kalian pasti akan bawa kunci sesuai dengan nomor lokernya gitu ya. Jadi itu jangan sampai hilang. Nah, ini boleh dibawa ke ruangan ujian juga. Nah, selanjutnya di awal ujian itu kita diarahkan untuk selanjutnya kita akan menunggu sampai waktu ujian. Nah, ini ada ruang tunggu sendiri khusus, dan setelah menunggu ketika sudah masuk ke ruang ujian, kita akan diarahkan bagaimana cara mengerjakan ujian. Biasanya dijelaskan juga ada passing grade-nya atau ambang batas ya. Nah, dan berdoa bersama ya dan lain sebagainya, itu pembukaan dari panitia ya. Nah, setelah itu kita dipersilahkan untuk mengerjakan soal. Nah, sebelum mengerjakan soal itu kita pasti login dulu ya. Login, itu loginnya pakai nick, kemudian nomor peserta, ada PIN peserta, dan juga PIN sesi. Nah, jadi pas mengerjakan soal ujian, kita loginnya itu pakai nick atau nomor induk kependudukan, nomor peserta ujian, PIN peserta, dan PIN sesi. Setelah itu kita klik mulai, dan ujian akan dimulai selama 100 menit. Jadi waktu kalian klik mulai, itu waktunya langsung dimulai selama 100 menit dan ini dihitung mundur. Nah, di sebelah kiri ini nanti ada nomor ujiannya atau nomor soalnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai nomor 110 karena jumlahnya ada 110 soal ya. Nah, nomor 1 sampai nomor 30 ini adalah TWK. Berurutan semua, jadi nggak ngacak, nggak TWK, TU, TKP diacak semua, enggak. Jadi nomor 1 sampai 30 itu semuanya TWK. Dari 31 sampai 65 ini TIU. Dan 66 sampai 110 ini TKP. Nah, aku ngerjain dari mana dulu? Yang pertama aku kerjakan yaitu dari TIU dulu. Kenapa dari TIU dulu? Karena aku memang ahlinya di bagian PES inteligensia umum ya. Atau bagian matematika itu aku lumayan hatam lah gitu. Nah, kemudian aku setelah mengerjakan TIU sampai 65, aku langsung masuk ke nomor 1. Jadi setelah aku mengerjakan 31 sampai 65, aku langsung klik nomor 1 dan aku kerjakan sampai nomor 30. Nah, di sini TIU ini sekitar kurang lebih 25 menit mungkin aku ngerjain. Ya 20 sampai 25 menit lah aku mengerjakan TIU itu. Nah, kemudian untuk TWK ini kurang lebih aku kerjakan selama 30 menit. Nah, kenapa TWK-nya lama? Karena TWK-nya lumayan susah, teman-teman. Kenapa TWK-nya susah? Walaupun full penalaran ya, tapi karena teksnya TWK itu lumayan panjang, bisa 3 baris kayak gitu, ya nggak bisa dibilang panjang juga sih, tapi nggak bisa dibilang pendek juga gitu. Jadi aku bacanya cukup memakan waktu. Ditambah lagi, di TWK ini banyak teori-teori yang dijelaskan sebelumnya. Nanti aku akan jelaskan di selanjutnya ya.
Nah, terus setelah itu aku mengerjakan TKP yang ketiga. Nah, di TKP ini aku cukup keteteran. Jadi aku ngerjain ini kurang lebih aku inget itu waktu aku tinggal sisa 45 menit lagi. 45 menit, terus aku mulai baca soal nomor 66, 67, 68. Dan aku perhatikan setiap aku mengerjakan satu soal, itu tuh berkurang waktunya 1 menit. Sementara waktu aku tuh makin sedikit banget gitu, dan aku menyisakan sekitar 10 menit untuk memeriksa jawaban di TWK, TIU, dan soal-soal sebelumnya gitu. Tapi ternyata nggak bisa, jadi kurang lebih 45 menit aku ngerjain di TKP. Untuk TKP ini studi kasus, kebanyakan studi kasus. Ya seperti TKP pada umumnya ya, kalau misalnya kalian di kantor seperti ini, apa sikap kalian gitu. Tapi kan soalnya tidak sesingkat itu. Jadi soalnya itu cukup panjang, dan kalau kita baca soal dulu, terus kita lihat jawabannya, itu nanti malah bisa ngerjain lebih dari 1 menit. TKP ini kan ada banyak ya teman-teman, soalnya ada 45 soal. Kalau kita kerjain lebih dari 1 menit satu soal, kita udah banyak waktu dihabis di TKP semua. Jadi saran aku, untuk TKP, langsung baca jawabannya. Nah, banyak yang nggak ngerti nih, kalau langsung baca jawabannya tuh kayak gimana, Kak? Misalnya, ini studi kasus ya. Di sini ada kasus bullying gitu. Nah, ini soalnya nggak mungkin begini, soalnya panjang pasti sampai sini, panjang gitu. Nah, di sini A-nya misalnya mengabaikan. Lihat aja kata kuncinya, mengabaikan. Yang B, tidak peduli. Yang C, mengingatkan. Yang D, melaporkan. Yang E, ikut. Nah, jadi misalnya yang A ini pilihannya mengabaikan bla 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 bla. Ini panjang teman-teman teksnya. Tidak peduli bla 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 bla, panjang teksnya teman-teman. Mengingatkan bla 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 bla, panjang juga teksnya. Melaporkan. Ini juga panjang teksnya. Ikut juga ini pasti panjang teksnya. Jadi nggak cuman mengabaikan, tidak peduli, mengingatkan, melaporkan, nggak sesingkat itu, tapi panjang teksnya. Nah, caranya nggak usah baca soalnya semua, tapi baca kata kuncinya. Di sini kan ada kata kunci bullying. Kalau udah baca bullying, berarti kita langsung lihat jawabannya, mengabaikan. Ini otomatis ke belakang ini kayak mengabaikan teman yang dibully karena itu bukan merupakan urusan saya. Ini udah pasti salah. Tidak peduli karena itu bukan wewenang saya, tugas saya di kantor hanyalah bekerja. Ini juga salah gitu. Mengingatkan teman yang membuli, kalau mengingatkan ini kan baik ya. Mengingatkan teman yang membuli bahwa perilaku tersebut tidak baik dan merugikan orang lain. Nah, ini bagus nih, berarti pilih yang ini. Kalau udah dapet yang bagus, D dan E nggak usah dibaca lagi teman-teman, biar waktunya lebih irit. Nah, ini biasanya melaporkan kepada atasan karena supaya si pembuli mendapatkan sanksi dari atasan gitu. Itu salah juga ya teman-teman, jangan dikit-dikit laporin ke atasan. Karena kita juga harus profesional dalam bekerja gitu. Lebih baik kita mengingatkan dulu gitu ya. Nah, kemudian ikut ini pasti ujung-ujungnya ikut membuli karena orang yang dibully memang menyebalkan misalnya gitu. Ya ini juga pasti salah. Jadi kalau kita udah ketemu satu yang baik, langsung dicoret aja atau langsung diklik aja jawabannya. Yang D dan E-nya nggak usah dibaca. Itu ya maksud aku untuk langsung baca jawabannya, itu maksudnya gitu. Nah, kalau misalnya kita langsung baca jawabannya, misalnya mengabaikan karena itu bukan merupakan urusan saya, kan itu sikap yang nggak baik ya teman-teman. Berarti jangan dipilih, walaupun kita nggak baca soal, kita tahu itu sikap yang nggak baik. Tidak peduli karena tugas saya di kantor hanyalah bekerja, itu juga sikap yang tidak baik. Berarti kita acuh tak acuh gitu. Yang D, mengingatkan teman yang membuli. Nah, di sini udah ada kata kunci lagi, ada bully. Mengingatkan teman yang membuli bahwa perbuatannya merugikan orang lain dan tidak baik gitu. Ini kan salah satu perbuatan yang positif, yang baik. Makanya kita pilihnya yang C, walaupun kita nggak baca soal pasti tahu itu jawaban yang baik. Nah, kemudian D, melaporkan kepada atasan. Jangan sedikit-sedikit melaporkan ya, aku bilang ya.
Jadi kita sebisa mungkin melakukan action yang bisa kita lakukan terlebih dahulu, tapi tidak menghilangkan profesionalitas kerja kita. Nah, kemudian apalagi yang terakhir, yang ikut membuli. Ini pasti poinnya 1 nih kalau ikut membuli nih. Ikut membuli karena memang teman yang dibully menyebalkan gitu. Itu pasti poinnya 1 itu. Nah, jadi dengan kita baca ABC-nya aja, ini kita pasti tahu kasusnya ini tentang bullying. Makanya dibaca dulu. Kalau misalnya masih nggak dapet nih, Kak, ini jawabannya kayak baik semua gitu. Baru kita cari kata kuncinya ini tadi, bullying. Kalau teman-teman bisa baca cepat itu anugerah yang luar biasa karena pasti TKP-nya aman sih gitu. Cuman untuk TKP soalnya nggak akan terlalu banyak banget, nggak akan terlalu panjang banget juga. Tapi tetap ya, saran aku baca dulu pilihan jawabannya sesuai tips yang udah aku kasih ini ya. Semoga bisa dimengerti sama teman-teman. Nah, banyak pertanyaan juga, Kak. Kerjakan yang mana dulu gitu ya. Nah, kerjakannya kalau aku kasih tips di sini, kerjakan yang pertama itu boleh TWK dulu atau TIU dulu. Yang kedua berarti TIU atau TWK. Yang terakhir ini udah wajib banget, ini TKP di akhir. Kenapa? TKP di akhir aja makan waktu 40 menit loh teman-teman. Apalagi kalau di awal itu bisa 100 menit TKP terus gitu. Jadi kita lupa. TIU sama TWK-nya belum terjawab gitu. Padahal di TIU dan TWK itu juga butuh waktu. Nah, jadi biar kita nggak lupa dan nggak keasikan, TKP ini harus di akhir ya teman-teman. Aku ingetin, TKP di akhir. Loh Kak, kalau TKP banyak makan waktu, harusnya ditaruh di awal loh Kak. Karena kalau di akhir nanti kehabisan waktu nggak bisa menjawab. Tenang teman-teman. Kalaupun teman-teman nggak bisa menjawab, TKP ini semuanya ada poin. Semua ada poin. Nah, misalnya teman-teman udah kehabisan waktu banget tapi masih ada 10 soal TKP yang masih belum dijawab. Nah, teman-teman bisa ngasal aja. Kalau ngasal pun tetap akan dapat poin walaupun 1, 2, atau 3. Syukur-syukur teman-teman masih bisa baca sedikit-sedikit kata kuncinya yang aku bilang tadi. Jadi teman-teman seenggaknya bisa dapat 3 poin lah di TKP ini. Nggak 1 poin banget lah gitu. Itulah kenapa aku bilang walaupun TKP kita kehabisan waktu dan nggak ngejawab semua, ngejawab asal-asalan pun TKP tetap dapat poin teman-teman. Walaupun passing grade-nya juga tinggi. Tapi menurut aku daripada kita ngasal di TIU dan TWK, ini resikonya lebih besar. Peluangnya cuma 1/5 loh teman-teman. Satunya ini yang benar, 4-nya ini kemungkinan salah. Jadi peluangnya sangat kecil di TWK dan TIU. Sementara di TKP semuanya dapat poin, seenggaknya dapat 1 poin dapat gitu. Jadi makanya kalau TKP kita pun kehabisan waktu, menurut aku masih aman aja. Tapi jangan sampai kehabisan waktu, tetap harus berusaha dijawab sampai akhir ya. Kalau TKP dijawab semua udah aman nih TKP-nya, misalnya TKP dapat nilai sempurna, tidak ada yang salah gitu ya. Tapi di TIU sama TWK-nya banyak yang ngasal. Ngasal di TIU sama TWK juga kan belum tentu benar ya teman-teman, karena yang salahnya 4, yang benernya cuma 1 gitu. Yang dapat poin cuma 1 soal, cuma 1 pilihan gitu. Jadi ini saran aku untuk kerjakan yang bagian TWK dulu, kemudian ke TIU, baru ke TKP. Pokoknya intinya TKP harus di akhir. Oke, itu tadi cerita runtutan aku tes hari pertama SKD CPNS tahun 2023 ini. Untuk tips-tipsnya kalian bisa ambil, tapi kalau kalian punya cara sendiri, aku bilang silakan. Dan itu malah lebih baik kalau kalian udah punya strategi sendiri ya. Segitu dulu dari aku, semoga kalian tesnya pada lancar semua ya, dan semoga kita semua keterima CPNS. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like video ini dan jangan lupa subscribe channel aku karena aku bakal banyak banget update-update informasi-informasi lainnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.